Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dalam yang beliau sebutkan, yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu al-iqalah. Al-iqalah, yaitu membatalkan jual beli setelah terikatnya akad jual beli. Kita telah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang dinamakan dengan khiyar. Khiyar itu, ini akan kita lihat perbedaan antara khiyar dengan iqalah. Khiyar itu adalah hak untuk maka Anda harus menerima ketika saya memilih salah satunya, memilih untuk membatalkan ataupun untuk meneruskan jual beli. Kenapa? Karena masih di dalam masa khiyar. Jadi jual beli yang kita lakukan sudah sah tapi belum terikat. Maksud belum terikat berarti saya masih bebas untuk membatalkan ataupun untuk melanjutkan. Itu pembahasan khiyar yang telah kita lewati. Adapun sekarang yaitu jual beli sudah terikat. Maksudnya saya tidak berhak untuk membatalkan dan juga Anda tidak wajib untuk menerima pembatalan dari saya. Tapi saya ingin membatalkan. Maka proses yang ini sekarang kita namakan bukan khiyar, tapi kita namakan dengan iqalah. Nah, ini yang anak katakan lagi, mari kita dalam mempelajari fikih muamalah, mari kita familiar dengan istilah-istilah yang disebutkan di dalam kitab para ulama. Mungkin hari hadir pertama masih aneh, yang berikutnya menjadi terngiang lagi, yang berikutnya menjadi familiar. Jadi kita punya istilah sekarang iqalah. Jadi kalau membatalkan yang di sana kita katakan saya mesti punya hak khiyar, membatalkan yang di sini kita namakan dengan iqalah. Nah, jadi iqalah adalah terjadinya pembatalan ataupun ada yang meminta pembatalan ketika jual beli sudah terikat. Nah, kenapa kok ada yang meminta pembatalan? Mungkin karena ada penyesalan, ada kebutuhan yang lain dan lain sebagainya, maka datanglah orang, baik itu penjual ataupun pembeli, dia meminta untuk dibatalkan kembali. Pak, maaf Pak ya, nggak jadi, saya mau mengembalikan, boleh atau tidak? Nah, di sini minta izin, bukan minta hak. Kalau minta hak dia harus memberikan, namanya hak. Tapi ini minta izin, dia boleh memberikan, boleh tidak. Nah, di sini hukum iqalah, sebelum kita lihat hukum iqalah yang dibahas oleh para ulama, yaitu seperti dikatakan di sini, si penjual mengambil kembali barang jualannya dan si pembeli mengambil kembali harga yang dibayarkan tanpa ditambah dan tanpa dikurang. Ini yang baru dinamakan dengan iqalah, yang dia bentuknya, yang dia dinamakan adalah fasakh, membatalkan. Nah, barang siapa yang melakukan ini, maka orang yang mau menerima iqalah padahal dia tidak wajib, maka sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan dia akan mendapatkan pahala di hari kiamat. Dan ini salah satu bentuk muamalah yang dilakukan, muamalah ataupun transaksi harta yang dilakukan oleh orang bisa mendapatkan pahala di akhirat. Padahal yang sedang dilakukan apa? Harta dunia, transaksi komersial, tapi ada kesempatan bagi orang untuk meraup pahala dari balik itu.
Salah satunya dengan iqalah tadi. Dia tidak rugi, cuma tidak dapat untung karena tidak laku barangnya. Tapi dia tidak rugi karena barangnya kembali apa adanya, uangnya juga tidak berkurang sedikit pun dari dia. Namun dibaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu 'athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mau menerima pembatalan jual beli seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mau menerima penyesalan dosanya nanti di hari kiamat. Kalau di sini dia memaafkan saudaranya yang sebenarnya nggak wajib dia maafkan. Ya sudah apa adanya, tapi dimaafkan oleh dia penyesalan dari saudaranya yang telah terlanjur melakukan jual beli. Maka orang ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu Allah akan mengampuni dosanya berupa penyesalan dia di hari kiamat terhadap dosa yang dilakukan di dunia. Masya Allah. Al-jaza min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seorang hamba sesuai dengan amalan, bahkan lebih baik daripada amalan perbuatan dia di dunia. Karena yang di dunia yang dilakukan pembatalan adalah hanya sekedar komersial, sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala membatalkan, menyiksa dia karena dia telah menyesali perbuatan dosanya. Ini kalau kita katakan dikembalikan dengan harga yang sama dan barang apa adanya. Nah, kemudian bolehkah pembatalan itu dilakukan dengan yang disebut oleh sebagian orang dengan istilah kompensasi ataupun uang administrasi? Terserahlah diistilahkan bagaimana. Yang jelas pembatalan yang dilakukan adalah dengan dikembalikan sejumlah uang yang beda dengan uang dia membelinya. Tergantung siapa yang minta pembatalan. Ketika si pembeli yang minta pembatalan, maka si penjual pasti akan bilang, "Oh, saya mau batalkan, tapi saya nggak mau bayar penuh. Saya mau bayar pasti harganya yang lebih kurang." Ataupun yang minta pembatalan si penjual. Jadi kita katakan bukan hanya pembatalan dari satu arah si pembeli tok. Terkadang si penjual juga yang menyesal untuk menjualkan. Maka dia mengatakan, saya minta barangnya dikembalikan, saya akan bayar lebih, saya akan kembalikan lebih sebagai uang kompensasi karena atas pembatalan saya. Apa hukumnya ini? Apakah ada riba di baliknya? Nah, pendapat yang kuat di antara para ulama adalah boleh. Tapi dia bukan fasakh yang seperti iqalah, karena di dalamnya ada bentuk jual beli baru. Jadi bukan hanya menerima pembatalan, ini batal itu batal, tapi seperti ada jual beli baru, yaitu si pembeli sekarang menjadi penjual. Berarti dengan akad yang baru, dengan harga yang baru, dan si penjual menjadi si pembeli. Nah, tergantung siapa yang butuh, dialah yang akan menentukan harga. Ini biasa banyak ditanyakan seperti yang biasanya ya banyak seperti ini, yaitu orang yang sewa rumah. Sewa rumah, kemudian dia nggak butuh lagi kos-kosan, misalnya sewa 1 tahun 10 juta, ternyata dia diterima menjadi takmir masjid gratis, tapi sudah terlanjur bayar di muka 10 juta.
batalkan. Nah, si yang punya rumah bilang, saya mau batalkan, tapi kamu ngasihnya 11 juta. Ataupun yang minta dibatalkan, yang membatalkan adalah yang punya rumah, karena ada alasan ini perlu untuk mau direnov, mau ini mau itu, kami mohon, mau nggak diterima pembatalan, udahlah kita kembalikan uangnya. Kalau sekarang berapa? Oh, kalau tadi yang mau membatalkan adalah yang punya yang ngontrak, si pemilik rumah minta dikembalikan 9 juta. Ya, 9 juta. Kalau yang mau membatalkan yang punya rumah, dia naikkan. Ataupun si yang ngontrak, oh nggak mau saya kalau dibayar situ, saya maunya dibayar 11 juta. Bolehkah seperti itu? Boleh. Pendapat yang kuat antara para ulama adalah mengatakan boleh, dan itu bukan iqalah yang kayak tadi, itu benar-benar fasakh yang kayak tadi. Namun yang ini adalah seperti transaksional yang baru. Jadi si penyewa menjual haknya dia, sebagaimana dia boleh menjual haknya ini ke orang lain. Nah, dia kan boleh menyewa ruko, kemudian dia menyewakan lagi ke orang lain, bukan untuk ditepati oleh dia dengan harga yang tinggi. Nah, sekarang dia menyewakan kembali, menyerahkanlah kembali hak penggunaan toko ini kepada si pemilik aslinya dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau yang minta pembatalan adalah yang punya ruko. Baik, ini adalah perbedaan antara iqalah dengan yang dengan harga dia beli, tidak lebih dan tidak kurang, dengan menaikkan harga ataupun menurunkan harga dalam pembatalan, maka itu dianggap seperti jual beli baru. Wallahu taala a'lam. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu yang dinamakan dengan akad murabahah. Akad murabahah. Akad murabahah adalah salah satu bentuk dari jual beli yang dinamakan dengan jual beli amanah. Jual beli ditinjau dari menyebutkan atau tidaknya, menyebutkan atau tidak menyebutkan modal awal, maka itu terbagi menjadi dua, yaitu kalau dia tidak menyebutkan modal awal, itu dinamakan dengan jual beli biasa, al-bai', gitu aja sudah, bai'un, yaitu orang mengatakan saya jual ini seharga 2,5 juta, ini dinamakan jual beli biasa. Ada model jual beli yang kedua, yaitu dengan menyebutkan modal. Saya jual ini, yang mana saya beli seharga 2,1 juta, maka saya jual sekian. Nah, dia menyebutkan modal awal, itu dinamakan dengan, gara-gara dia menyebutkan modal awal, itu dinamakan dengan jual beli amanah. Karena apa? Karena dia seperti mengatakan kepada orang lain sebuah modal yang pada benda yang dia jual ini, yang membuat orang percaya untuk menaikkan atau menurunkan ataupun menjadikan percaya, dan itu dijadikan standar untuk dinaikkan harga ataupun diturunkan harganya. Untuk kasus menaikkan harga, yaitu dia bilang saya jual ini, saya beli ini dengan 2,1 juta, saya jual dengan 2,4 juta, maka ini dinamakan dengan jual beli murabahah.
dari kata-kata ribhun. Ribhun artinya adalah keuntungan, laba. Berarti di sini dia jual beli dengan meminta laba, dan labanya merupakan angka tertentu karena dia angka tertentu yang diketahui oleh konsumen karena dia menyebutkan standar harga awal, harga dasar. Ini dinamakan apa? Murabahah. Kalau dia menjual dengan harga yang sama, yang berarti si pembeli amanah, pembeli mengambil kata-kata dia, mempercayai kata-kata dia bahwasanya saya membeli dari dia karena dia tidak ngambil untung sama sekali, hanya demi agar kembali uang modal dia. Ini dinamakan dengan jual beli at-tauliyah. Adapun menurunkan harga di bawah harga modal, apa istilahnya kalau kita itu? Jual rugi. Nah, ya, jual rugi. Maka itu dinamakan dengan al-muwadha'ah, yaitu minta untuk dijual rugi, yang penting saya dapat uang yang akan saya pakai untuk modal-modal yang lain. Jadi kita untuk yang amanah ini kita punya 3 model jual beli, dan insyaallah kita pahami semua, yaitu cari rugi, cari untung, kembali modal, sama rugi, jual rugi. Ini punya penamaan sendiri. Dan karena pada umumnya orang jual itu untuk untung, para ulama membahasnya secara spesifik ke murabahah. Adapun yang tauliyah sama muwadha'ah ini keadaan-keadaan tertentu saja. Ketika dia mau cuci gudang, berarti cuci gudang dia itu bisa dengan minta balik modal ataupun jual rugi. Ini pada keadaan tertentu. Yang jelas ketiga-tiga ini ketika menawarkan, dia menyebutkan modal awal yang diketahui oleh konsumen, dan konsumen membeli dengan mempercayai ucapan dia. Baik. Pertanyaannya, dan kedua-dua model jual beli ini boleh. Jual beli biasa tanpa menyebut modal awal, dan jual beli dengan menyebut modal awal. Pertanyaannya, mana lebih afdol? Kalau kita mau menjual sesuatu, mana lebih afdol? Murabahah atau biasa? Wallahu ta'ala alam, itu semua namanya afdol, adalah satu sudut pandang atau mengafdolkan sesuatu. Itu karena kedua-duanya boleh kan? Atau mengafdolkan sesuatu, maka dipandang dari sudut pandang apa? Baik. Wallahu ta'ala alam, lebih afdol adalah jual beli yang biasa saja. Dari sisi mana? Karena dengan menyebutkan modal awal, khawatirnya adalah adanya beda perspektif dari yang disebutkan, beda perspektif pemahaman dari konsumen dan si penjual dari modal awal yang disebutkan, sehingga makanya para ulama ketika menyebutkan tentang jual beli murabahah ini, di ujung-ujung pembahasan mereka menyebutkan bila ternyata salah. Ya, katakan modal saya adalah 2 juta, tolong mau nggak kasih untung saya 500. Berarti orang membayangkan saya ngasih 500 itu dari 2 juta. Baik, kalau ternyata modal dia cuma 1.800.000, saya nggak akan ngasih 2 juta setengah. Saya pasti akan ngasih di bawah
di bawahnya. Maka di situ terjadi cekcok. Kalau yang tadi enggak, kalau yang tadi ya saya nggak menyebutkan kok berapa, pokoknya saya jual sekian. Nah, dari mana sisi cekcoknya ini? Karena ketika orang mengatakan modal saya 2 juta, itu mungkin menurut yang didengar oleh konsumen adalah kamu belinya 2 juta bersih. Yaitu memang dari yang tepat kamu beli memang 2 juta. Itu bayangan dia, bayangan orang konsumen. Tapi ternyata yang dimaksudkan oleh penjual adalah enggak, ini modal awalnya cuma saya beli cuma 1 juta 900, tapi yang 100-nya itu ongkos kirim, ongkos bungkus, pajak dan lain sebagainya. Ya, jadi dikalkulasi sama dia, sedangkan dibayangkan oleh itu adalah bukan. Tapi kalau memang dia ingin memperinci sampai sedetil-detil yang disebutkan, ya panjang akadnya atau panjang urusannya. Nah, disinilah bisa terjadi cekcok seperti itu. Ya, walaupun kadang nggak terjadi, cuma terkadang bisa terjadi cekcok seperti itu ataupun butuh penjelasan yang panjang. Benar nggak ini modal gitu? Iya, kamu beli segini. Oh enggak, saya beli cuma 1.900.000, tapi ini. Ya, ongkos bawa ke sini, ongkos ini dan lain sebagainya. Nah, makanya lebih baik kalau kita mau menjual, udah apa adanya, kita sebutkan keinginan kita, minta harga berapa, tawar menawar mau di bawahnya sampai kena modal kita, sampai rugi dari modal kita, dia konsumen tanpa mengetahui harga. Ya. Yang biasanya dalam masalah menyebutkan harga itu akan mengeluarkan sumpah, dan sumpah yang ditujukan untuk agar laku barangnya itu satu yang dilarang, ya. Yaitu orang yang bersumpah tujuannya adalah biar laku barang, maka dia bersumpah, ini wallahi modal saya cuma segini kok. Akhirnya orang bayangkan, oh dia ngambil untung sedikit, nggak banyak-banyak, saya belilah. Maka dia telah kata Rasulullah SAW, munfiq al-halif, sumpah itu bisa mempercepat laku barang tapi menghilangkan barokah. Kenapa? Ya, kita seperti menjadikan nama Allah itu tujuannya biar untuk dunia. Padahal sumpah itu baru nanti akan dituntut kalau memang di pengadilan. Tapi ini belum sampai pengadilan dia sudah bersumpah. Itu tujuannya untuk biar laku. Nah, itu para pedagang berhati-hati dalam hal ini. Jangan gampang-gampang menyebut nama Allah ternyata tujuannya adalah untuk dunia. Harusnya kita menjadikan nama Allah itu untuk mengharapkan pahala di surga, tapi ini malah untuk mengharapkan laku barang kita. Dan Allah Ta'ala alam, menurut pandangan anak, karena dalam masalah sumpah ini ada dalam fikih dinamakan dengan laghul yamin atau yaminul laghu, yaitu sumpah yang tidak ditujukan untuk sumpah, cuma itu adalah keceplosan yang bentuknya adalah sumpah. Jadi kalau antum pernah mendengar seorang ustadz ataupun di Arab dikit-dikit wallahi, mau kemana kamu? Wallahi saya mau, dikit tanya kemana saja sudah bilang wallahi. Wallahi tolong ngambil di situ, dikit wallahi. Nah, itu bukan sumpah. Itu adalah ucapan yang mengalir dari mulut mereka, keceplosan, dan itu merupakan sudah kebiasaan mereka.
Ini yang dinamakan dalam fikih dinamakan dengan laghul yamin. Itu tidak ada kafaratnya. Cuma Allah Ta'ala lah mana memandang laghul yamin itu bukan adanya orang Indonesia. Kita nggak dari dulu kalau belum ngaji misalnya itu ataupun belum bergaul sama orang-orang Arab itu nggak tahu laghul yamin itu apa. Kita nggak pernah tahu kata-kata wallahi kecuali kalau benar-benar kita bersumpah. Baik. Ini adalah tentang murabahah. Jadi bolehkah murabahah? Boleh. Nah, yang dinamakan murabahah yang di dalam kitab para ulama, kitab fikih para ulama adalah yang seperti saya katakan tadi, orang sudah punya barang. Perhatikan. Orang sudah punya barang. Kemudian dia ketika menjual menyebutkan modal awalnya. Kemudian dia minta dari si pembeli untuk memberikan keuntungan kepada dia. Disitulah tawar-menawarnya di berapa keuntungannya. 500 Pak ya, oh janganlah 200, naikkan dikit lah 300. Udah oke, ujung-ujungnya 275 keuntungannya. Jadi saya membeli itu dari kamu, saya untungkan kamu 275.000. Berapa modal kamu awal? 2 juta. Berarti 2.275.000. Berarti di sini saya sudah punya barang, saya jual dengan menyebutkan modal awal dan saya serahkan dan kamu ridho dengan memberikan keuntungannya. Adapun murabahah yang sekarang marak, yang menamakan ayo kita mengadakan murabahah, ayo kita mengadakan murabahah, ayo kita mau mengadakan murabahah, maka itu adalah model baru, bukan seperti yang disebutkan oleh para ulama di kitab mereka. Apa itu? Yaitu ketika si yang mau melakukan murabahah, yang mau menjual itu belum punya barang. Contoh, antum mau beli laptop. Antum mau beli, si A mau beli laptop kepada anak. Anak tidak punya laptop, anak juga bukan pedagang laptop. Kemudian antum mau beli laptop, mau, baik. Ada laptop harganya 10 juta. Harganya kalau saya beli 10 juta. Maka kalau saya beli nanti saya akan menjualnya kepada kamu 12 juta. Saya kalau beli nanti saya akan menjual kepada kamu 12 juta. Yang ini biasanya, bukan biasanya, pastinya kalau model seperti ini pasti orang yang belinya dengan nyicil, ya kan? Nah, kalau yang tadi murabahah yang dibahas oleh para ulama zaman dulu itu enggak nyicil, benar-benar kontan, benar-benar barang sudah dimiliki. Orang-orang melakukan murabahah zaman sekarang, maka modelnya seperti ini. Dia mau nyicil dan saya belum punya barang. Baik. Nah, ini para ulama sekarang kontemporer menyebutkannya dengan dengan murabahah tok. Kalau kata-kata murabahah tok, maka itu kita kembalikan ke kitab para ulama dulu. Intinya jangan sampai kita menilai, perhatikan, jangan sampai kita menilai, ini kan murabahah Ustaz. Lembaga keuangan itu mengatakan ini akad murabahah. Ketika saya lihat di kitab, murabahah kan boleh. Insya Allah. Jadi dia menamakan murabahah, saya buka di kitab, murabahah boleh, berarti perbuatan dia boleh. Maka kita katakan, tunggu dulu, itu kan penamaan. Dia menamakan murabahah, di kitab dia menamakan murabahah. Cuma proses transaksi murabahah di kitab, apakah sama seperti dia? Tidak. Di kitab barang sudah ada, saya tinggal menjualnya. Enggak laku pun ini menjadi milik saya. Tapi yang dilakukan oleh dia apa? Belum punya barang. Yang dilakukan di kitab adalah benar-benar jual beli kontan. Yang dilakukan oleh dia jual beli nyicil. Dan intinya dia belum ada barang. Jadi
tidak sama. Jangan menghalalkan yang itu gara-gara halal dalam kitab. Maka para ulama kontemporer, mereka menamakan jual beli seperti ini bukan murabahah tok, tapi ditambah dengan kata-kata al-murabahah lil amiri bisyira. Melakukan akad murabahah dengan orang yang minta untuk dibelikan. Berarti jelas dari sini saya belum punya barang, baru minta untuk dibelikan. Atau ada penulis, ada ulama yang lain, ulama kontemporer zaman sekarang, mereka menulis pembahasan ini, dia menamakan al-murabahah bankiyah. Murabahah yang dilakukan oleh lembaga keuangan, oleh bank. Baik. Mari kita lihat sekarang yang ini. Murabahah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab mereka sudah selesai. Boleh kok. Ya. Yang ini boleh atau tidak? Maka boleh atau tidaknya itu kita kembalikan ke syarat jual beli. Bukan dilihat dari namanya murabahah yang ada dalam kitab. Di antara syarat jual beli adalah barang sudah dimiliki. Itu dia. Barang sudah dimiliki dan barang sudah berpindah ke tempat si pembeli, dan barulah dia boleh menjual kembali. Nah, kita sudah membahas masalah itu, yaitu menjual barang yang belum. Nah, kita sudah pernah membahas itu ya, jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang belum diterima dan belum berpindah ke tempatnya. Nah, untuk jual beli murabahah, maka kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli murabahah lil amiri bisyira. Berarti gimana? Cara biar boleh adalah saya yang mau menjual secara tadi kepada si A yang mau beli barang nyicil, maka saya dengan dia itu ketika saya bilang ada laptop 10 juta, cuma saya minta marginnya 2 juta, mau nggak? Nah, ketika dia bilang mau, bersedia, maka jangan anggap itu akad. Kalau Anda anggap itu akad, maka tidak sah akad Anda, karena barang belum Anda miliki. Berarti itu Anda anggap apa? Anggap sebagai hanya janji belaka, yaitu dikatakan oleh para ulama kontemporer wa'dun ghairu mulzim, janji yang tidak terikat, yang boleh dibatalkan, yaitu khiyar dia nanti. Baik, ketika dia bilang ya bisa, baik, Anda datang ke toko, Anda beli 10 juta, Anda tahu harganya 10 juta, atau Anda menunjukkan kepada dia brosur toh, itu brosur, karena barang belum ada di depan Anda, brosur, ada nih laptop, speknya gini, lihat harganya 10 juta, baik, saya mau jualkan ini ke kamu dengan kamu nyicil kepada saya, kasih margin saya 2 juta, mau? Kalau mau, ya saya beli. Mau, dia bilang kan, saya datang ke toko, saya beli 10 juta, begitu saya sudah bawa ke tempat saya, dan di saat itu maka ada penawaran baru. Jangan anggap kan kamu sudah akad yang kemarin itu belum akad. Maka sekarang saya katakan, ini saya sudah beli, jadi beli nggak? Perhatikan ya, jadi beli nggak? Kalau jadi beli, kita akad sekarang. Kalau nggak jadi beli, ya terserah kamu, karena kamu yang kemarin itu bukan beli. Kalau kemarin kamu itu beli, maka tidak sah jual beli saya, karena barang saya belum memiliki. Nah, sekaranglah sudah barang saya miliki, baru saya jual ke kamu. Mau beli nggak? Kalau dia bilang mau beli, baik, dengan harga margin 2 juta ya, iya siap. Nah, sekarang sah jual beli saya. Kalau dia bilang nggak mau beli,
juga saya tidak boleh memaksa dia gara-gara janji ataupun perkataan dia yang sebelumnya. Sebenarnya gampang kan? Sebenarnya gampang. Gampang agar akad leasing itu boleh. Akad yang terdiri dari 3 pihak ini, A, B, C, si pemilik barang. A butuh barang, B perantara, C yang punya barang. Si A beli ke si B langsung nggak bisa, dia nggak mau berjual nyicil. Tapi A mencari orang ketiga yang dinamakan jasa keuangan. Bagaimana boleh? Gampang sekali boleh, kayak tadi selesai sudah. Anda datang ke sana, Anda beli, baru Anda tawarkan. Dia mau beli, silahkan. Dia nggak mau dibeli, harta ini milik Anda. Karena Anda sudah membelinya. Gampang kan? Gampang. Tapi kenapa tidak melakukan seperti itu? Kenapa yang Anda lakukan adalah, oh mau beli laptop. Mau beli laptop. Ada laptop di sana 10 juta. Udah, ini ambil 10 juta kamu beli di sana, nanti kamu nyicil ke saya 12 juta. Itu riba. Itu murni jasa keuangan. Tidak ada jual beli di situ. Yaitu jasa membantu orang untuk, kata mereka ya, membantu ya, membantu orang untuk mendapatkan uang dan dibayar secara cicil, tapi ada marginnya. Ini riba jelas-jelas. Oh ya, ada di sana. Ambil aja di sana. Yang datang ke sana siapa? Dia yang melakukan akad jual beli di sana. Tapi uang dari saya 10 juta. Kamu bayarnya nanti 12 juta. Kalau yang tadi yang boleh apa? Dia akadnya dengan saya setelah saya beli dari sana. Sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda. Maka yang pertama tadi boleh karena murni jual beli, karena kamu sudah memiliki. Kalau yang kedua, kamu membantu keuangannya dan dibayar dengan bunga. Itu bedanya. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi Ustadz, kalau saya sudah beli dari toko itu, kemudian Ustadz bilang kan, dia boleh tidak mau beli kan, boleh membatalkan kan? Pak nggak jadi Pak, ternyata udah punya laptop, udah dikasih laptop, rugi dong saya Pak, rugi dong saya sudah beli. Baik, jawaban yang pertama kalau kita katakan rugi dong saya sudah beli kok kamu nggak jadi beli, kita katakan kamu tidak rugi. Kamu membeli, keluarkan uang dan barang ada, kok bisa kamu katakan rugi? Karena itulah yang namanya pedagang. Pedagang itu membeli untuk dijual kembali. Ketika dijual kembali ada spekulasi, yaitu laku atau tidak laku. Tapi ketika tidak laku, kamu punya barangnya, dan itulah namanya pedagang. Wahai B, kamu mau jualan kan? Mau melakukan murabahah yang kamu namakan murabahah kan? Murabahah yang kamu lakukan itu adalah berdagang. Berarti kalau berdagang, ada dagang itu ada resiko dong, yaitu barangnya laku atau tidak laku. Berarti kalau kamu hanya ingin membeli dengan tujuan harus laku, kalau tidak laku saya namanya rugi. Nah, ini yang banyak menjerumuskan ataupun membawakan kepada pelanggaran syariat ketika orang harus untung, sehingga terjadilah riba. Nggak mau menanggung rugi tapi harus untung. Sedangkan jual beli yang benar adalah prinsipnya al-ghunmu bil ghurmi, al-kharaju bid dhaman, yaitu keuntungan yang didapatkan sebanding dengan resiko yang ditanggungnya. Jadi Anda jangan cuma mengharapkan saya untung tapi saya nggak mau menanggung resiko. Itulah gara-gara tujuan itulah orang masuk ke riba.
Yaitu saya mau untung, kasih uang 1 juta dapat 10 juta, dapat uang 12 juta, udah urusan kamu laptopnya jelek, laptopnya kemudian rusak, itu urusan kamu. Yang jelas saya kasihkan 10 juta, kamu yang beli, nanti saya dapat 12 juta. Itu namanya riba. Tapi kalau saya beli dulu, nanti jadi beli atau tidak itu resiko saya, maka itulah namanya jual beli yang benar. Tapi dengan metode murabahah tadi, baru saya bilang, karena dia tahu harga asalnya berapa, 12, yang 10, kan dia tahu marginnya yang saya ambil berapa, dan dia setuju dengan yang seperti itu. Baik, itu jawaban pertama. Kita kata nggak rugi, karena itulah namanya pedagang. Yang kedua, ada jalan keluar, yaitu kamu beli ke si C pakai akad khiyar syarat yang sudah kita lewati, yaitu kamu katakan ke si A, istilahnya kamu pinter melobi dengan kehebatan marketing kamu, pinter meyakinkan dia, saya akan datang terus konsumen ke saya, dan saya akan menjadikan kamu pelanggan saya, tapi berikan saya syarat. Apa itu? 5 hari atau 3 hari untuk saya jual kembali. Kalau nggak laku saya akan kembalikan. Mau nggak? Mau, ya selesai sudah. Dan ini pernah dilakukan oleh lembaga keuangan di Saudi Arabia, diceritakan oleh Ustadz Irwandi kepada kita ketika ada daurah. Ketiga, yaitu lembaga keuangan dengan sebuah showroom. Ya. Awalnya mereka nggak mau, kok ribet banget sih? Kalau sudah ambil dari kami, ya sudah ambil aja, nggak ada kembalikan. Kan berhak dia menolak, kan berhak. Namanya minta syarat, kan berhak menolak. Bener, dia nggak salah. Ini juga nggak salah. Nggak, kami nggak ada syarat-syarat. Kalau mau ngambil, barang yang sudah dijual tidak, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu berhak. Nah, akhirnya lembaga keuangan ini di Saudi ini mengambil mobilnya ke luar negeri, ke Kuwait ataupun ke Qatar. Apa yang terjadi? Pembelian mobil dari showroom yang menolak tadi itu turun drastis. Padahal kan cuma minta tenggang waktu, dan kebanyakan lembaga keuangan ini pasti laku mobilnya, cuma mereka agar syar'i minta tenggang waktu. Apa yang terjadi? Mereka datang ke lembaga keuangan ini ngemis-ngemis, sudah mau berapa bulan terserah, mau minta jangka waktu berapa bulan terserah, yang penting ngambil dari kami. Kenapa? Ya gara-gara sebesar apapun sebuah company, maka dia tetap butuh kepada konsumen seperti kita. Nah, begitu konsumen sudah tidak mau beli, ujung-ujungnya dia tetap akan mengubah syarat mereka. Silakan ambil pelajaran dari iPhone yang mengubah jas-jasannya gara-gara permintaan konsumen. Daripada nggak laku di sebuah negara, ya lebih baik ikut Android lah. Ya, karena itulah namanya produsen, itulah namanya pedagang. Dia pasti ikut keinginan konsumen. Ya, jadi ini, baik istilahnya ini ditinjau dari sisi rugi, takut nggak laku. Baik. Adapun yang tadi, kenapa Ustaz saya beli dulu, saya bawa ke tempat saya? Karena kita sudah melewati syarat jual beli itu harus barang yang sudah diterima, dikuasai, dibawa ke tempatnya, baru boleh sah untuk dijual kembali. Nggak boleh Ustaz, saya kasih uang aja nanti dia datang sendiri ke showroom untuk ngambil. Nggak boleh, harusnya kamu bawa ke sini. Nah, ini pernah dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan yang dapat cerita juga dari Ustaz.
Irwandi, yang bisa antum tiru kalau antum mau buka toko tanpa punya barang. Kehebatan cuma kehebatan dalam penawaran dengan lisan. Antum cuma punya brosur saja. Ada sebuah lembaga keuangan model seperti itu, mereka mau membuka toko namanya Al-Fadl. Toko tapi nggak ada apa-apa di dalam. Karena mereka jualnya model seperti ini. Nah, mereka mau kerjasama sama showroom. Datang lobby, nanti kalau kami mau beli motor, kami beli kosongan dulu. Kami bawa ke toko kami. Nanti kalau jadi beli dengan konsumen kami, konsumen yang datang ke Anda untuk ngurus STNK dan BPKB. Karena Anda, toko Anda yang biasa ngurus seperti ini. Kalau kami nggak pernah ngurus BPKB sama STNK. Yang punya showroom bilang apa? Kok ribet banget sih? Karena dia terbiasa melakukan akad dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain yang konsumennya langsung ke sana. Lembaga keuangan tinggal transfer saja kepada mereka, bukan mereka yang beli langsung. Kok ribet banget sih? Itu kan sudut pandang mereka. Apalagi kalau bos mereka adalah orang kafir, nggak paham apa-apa. Yang penting diterangkan, gini, nggak boleh kami gini. Ya akhirnya mereka dengan nada-nada nggak enak bilang, ya nggak apa-apa, nanti kita lihat. Bener. Hari-hari pertama kayak dicuekin seperti itu kan, kayak ribet kan, keluarkan dulu. Begitu jumlah pembelian banyak sekali dari mereka, akhirnya setiap lihat orangnya, Al-Fadl, keluarkan motor, terserah dia. Kenapa? Ya sudah, ini adalah apa istilahnya? Cuannya dia di sini. Nah, berarti intinya apa? Intinya bisa terbuka pintu yang lebar untuk kita menerapkan syariat. Cuma menurut pandangan mereka kok ribet. Nah, kita jawab, lebih ribet buka toko. Buka toko beli dulu banyak. Ini sedikit ribet lah. Ya. Nah, jadi mari kita husnudzon dengan syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama. Itu bukan memberatkan, tapi itulah namanya jalan keluar agar kita tidak jatuh ke dalam riba. Lebih ribet sedikit dibandingkan kita memang harus buka toko benar-benar sebelum ada yang mau kita sudah stok, ternyata nggak ada yang beli sama sekali. Ini sudah mumpung ada yang pernah berencana, cuma mungkin saja dibatalkan dan kita punya hak khiyar untuk kita kembalikan dan kita membawa barang ke tempat kita. Makanya kata seorang ustadz mengatakan kepada anak, ada di antara lembaga-lembaga keuangan. Nah, jadi kita tidak bisa menuduh sebuah lembaga keuangan, apakah itu bank dan lainnya, yang mereka ingin mengatakan syariah, kemudian kita menuduh, nggak ada syariatnya itu. Jangan nuduh secara mutlak seperti itu. Mungkin mereka tidak syariat dalam sisi ini, tapi mereka ingin menerapkan syariat di sisi ini. Mungkin mereka belum disetujui oleh para pemangku kebijakan mereka untuk menerapkan ini, hanya baru disetujui adalah yang ini. Pernah dimisalkan oleh Ustadz itu, ada lembaga keuangan yang beliau kenal, kepala cabangnya itu dia paham mana riba, mana tidak, mana murabahah yang benar, mana tidak, dia paham. Maka ketika ada orang yang mau beli mobil ke dia, dia bilang, "Mbak, saya mau beli mobil, Bu, kita nggak jual mobil baru ya?" Kaget dia, "Memang mobil bekas?" "Enggak, Bu. Yang saya jual lah mobil yang saya keluarkan dari showroom, saya bawa ke sini." Jadi benar-benar dia di cabangnya dia mempraktekkan, benar-benar dia ambil dulu, bawa ke sini, baru akadnya yang ada di sini. Jadi dia benar-benar ingin menerapkan syariat, walaupun cabang yang lain dengan nama merek bank yang sama tidak menerapkan seperti itu. Dah, pokoknya udah Ibu pilih aja sendiri ke showroom itu, Bu. Nanti bilang ke kita harganya berapa, kemudian nanti kita biar transfer ke sana. Itu kan nggak boleh. Tapi benar-benar mereka ingin, karena mereka setelah ngaji, setelah dia tahu, oh gampang Ustaz, ya tinggal, iya gampang. Akhirnya dia benar-benar bawa ke sini, baru dia akad seperti ini. Kapan Ibu mau, kapan Bapak mau, saat itu saya bawa. Jadi bukan lagi mobil baru, mobil bekas yang saya naikin dari showroom ke sini. Jadi itulah ya ikhwah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan
ada benarnya kalau memang mereka ingin menerapkan secara syar'i, dan ada jalan keluarnya kalau memang mereka ingin benar-benar jalan keluar syar'i. Namun berhati-hatilah dengan slogan-slogan yang mengatakan ini murabahah, ini mudharabah. Ternyata itu slogan saya, ternyata tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama di kitab mereka. Baik, kita cukupkan di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan permasalahan jual beli kredit, jual beli kredit, ataupun yang bisa kita namakan dengan jual beli dengan dua harga, ya, harga kontan sekian, harga kredit sekian, kredit 1 tahun sekian, kredit 2 tahun sekian, dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.